Disampaikan mungkin ada update apa soal penggelapan dana? Ya, jadi kemarin tanggal 25 Maret ya, tanggal 25 Maret, Aditya Zoni datang ke Polda Metro Jaya terkait dengan LP 498 di Polda Metro Jaya tertanggal 26 Januari 2024. Jadi setelah kita melakukan investigasi di Polda, kita datang ke Polda Metro Jaya, kita temui penyidik pada saat itu di lantai 3 ya kalau nggak salah. Setelah kita lihat bukti-bukti yang terlampir di dalam LP tersebut, ternyata sesuai dengan dugaan kami selaku kuasa hukum dari Aditya Zoni, tidak ada bukti yang menyatakan bahwasanya Aditya Zoni menerima uang tersebut. Jadi menurut pendapat kami selaku kuasa hukum, LP tersebut ya terkesan dipaksakan mungkin ya. Jadi terdapat bukti transfer ke CVD sejumlah 100 juta sampai dengan 5 kali. Nah, hubungan CVD dengan Aditya Zoni itu beda urusan dengan si pelapor. Kebetulan pelapor itu Christopher Angga Sastra. Dia dapat kuasa dari inisial M dan IF. Dia dapat kuasa dari kedua orang tersebut untuk melakukan laporan di Polda Metro Jaya yang dituduhkan penggelapan 500 juta. Tetapi bukti yang kita lihat, bukti yang kita periksa, ternyata bukti transfer itu bukan ke Aditya Zoni tetapi ke pihak lain, CVD tadi. Nah, kita masih mendalami apa hubungan antara pelapor dalam hal ini inisial M dan IF dengan CVD tersebut. Untuk sementara dugaan kami benar adanya bahwasanya tidak pernah ada Aditya Zoni menerima transferan uang 500 juta tersebut. Jadi pada saat itu di bulan Juni kalau nggak salah, pelapor aslinya yang berinisial IF dan M tadi itu melakukan pemaksaan kepada Aditya Zoni, penekanan, pemaksaan untuk membuat surat pernyataan bahwasanya Aditya Zoni menerima uang sejumlah 500 juta. Pada saat itu dilakukan penekanan kepada Aditya Zoni. Di saat itu cuma ada anak yang masih bayi, istrinya, dan juga ada pembantu ART di rumah tangga di rumah, dan juga asisten dari Aditya Zoni. Nah, pada saat itu Aditya Zoni ditekan, diteror, dipaksa untuk menandatangani, membuat pernyataan seperti yang dilampirkan di LP tersebut. Tetapi pernyataan itu sudah dicabut oleh Aditya Zoni di Desember 2023. Jadi tidak ada bukti yang menyatakan bahwasanya Aditya Zoni menerima uang sebesar itu dari pelapor. Nah, kemungkinan nanti setelah penyidik Polda Metro Jaya, dan saya yakin penyidik Polda Metro Jaya akan tegas, lugas, dan adil dalam hal ini,
insya Allah kemungkinan besar ini dasarnya kurang kuat. Apalagi kita punya saksi-saksi yang menyatakan bahwasanya pada saat penandatanganan pernyataan itu ada penekanan, pemaksaan dari pihak pelapor. Aslinya, dalam hal ini inisial M dan IF. Kita ada saksi-saksi yang menyatakan bahwasanya pada saat itu Aditya Zoni dipaksa ditekan untuk menandatangani pernyataan tersebut. Nah, saya yakin, kami yakin bahwa Polda Metro Jaya akan bertindak adil di sini, profesional, saya yakin. Dan nanti ujungnya memang kemungkinan besar ini kurang kuat dasar pelaporan ini. Dan kalau memang nanti kita pelajari lagi kasus ini, kemungkinan besar saya akan konsultasi dengan pihak klien Aditya Zoni untuk melaporkan balik dengan dugaan pasal fitnah ya, 318. Jadi di sini udah jelas kalau memang ini tidak terbukti, udah jelas ada tuduhan-tuduhan yang mencoreng nama klien kami. Jadi untuk para pelapor, apabila ini tidak terbukti, kami akan melakukan tindakan pelaporan balik dengan tuduhan fitnah pasal 318. Dan nanti insya Allah akan segera kami lakukan pada waktu yang tepat. Oke, Bang, tapi sebenarnya hubungan Adit sama Christopher itu apa sih? Maksudnya ada hubungan Kalau bisnis? Christopher dengan Adit sendiri tidak ada hubungan apapun. Bisnis gitu? Tidak ada hubungan apapun. Kebetulan setelah kita cek, Christopher menerima kuasa dari orang berinisial M dan IF. Oh, sama M dan IF itu Ya, juga nggak ada M apa-apa? dan IF. Nah, itu memang ada hubungan mereka, cuman hubungannya hubungan kerja. Oh, Dan tidak pernah mereka transfer uang ke Aditya Zoni. Mereka pun tidak bisa membuktikan itu. Jadi kemungkinan besar ke depan kita akan lapor balik ini. Bang, dari ini kan bisa dibilang kalau si Adit ini dijebak ya, Bang Emil? Bukan dijebak, lebih tepatnya difitnah ya. Oh iya, Difitnah. Mungkin ada alasan dibalik itu nggak sih? Kenapa sampai difitnah? Nah, dari versi Adit? itu yang akan kita tindak lanjuti sebenarnya. Cuman kita nggak bisa publish ke media untuk saat ini. Jadi ada di sini CVD dan M serta IF. Apa motif mereka melaporkan hal ini? Apa itu pasti ada. Nah, nanti pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, apabila terkumpul bukti-bukti yang kuat, kita akan publish juga apa alasan mereka, dugaan kami, apa alasan mereka, insya Allah bakal terkuat. Abang, CVD ini sebenarnya apa, Bang? Perusahaan kah? CV? Ya, CV perusahaan yang pasti ya. Bergerak di bidang apa, Bang, CV? Terkait skincare seperti apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, CVD ini pernah bekerja sama Pernah ada Aditya hubungan Zoni? juga dengan Aditya Zoni, dan nantilah kita pasti akan buka secara gamblang motif-motif apa yang ini kita lagi ngumpulin bukti ya, kita lagi ngumpulin bukti. Nah, nanti pasti kita akan publish ke media apa motif-motif di balik ini. Insya Allah pasti terkuak lah. Bang, M dan IF ini teman-teman artisnya Adit atau teman perusahaan atau teman Iya. bisnis atau Teman gimana? bisnis saja ya. Mereka Bukan berdua ini public figure, Bang? bukan, nggak ada public figure di sini. Jadi mereka murni teman bisnis yang saya nggak tahu motifnya apa, masih belum tahu. Seperti saya bilang tadi, kita masih belum tahu motifnya apa, kenapa mereka melakukan laporan ini, ada alasan apa, tujuannya apa, kenapa, nanti pasti bakal terkuak. Seperti itu. oke. Adit sendiri mungkin gimana, Bang? Masih bingung atau dia sudah memahami gitu, Bang? Sudah. Kita semua udah memahami, kita udah mulai menarik garis di sini setelah kemarin datang ke Polda. Pihak penyidik juga alhamdulillah bekerja sama dengan baik.
istilahnya mereka berusaha berdiri di tengah selaku penegak hukum di sini. Dan alhamdulillah mulai terkuak, motif-motifnya sudah mulai terkuak. Bahkan nanti insya Allah nggak lama lagi lah, mudah-mudahan setelah Lebaran ini sudah mulai ada titik terang lah. Abang penekanannya tadi seperti apa bang yang dialami sama Adit? Diancam dengan senjata atau seperti apa? Oh, diancam macam-macam, ada diancam mereka teriak-teriak di depan rumah, mereka ngancam macam-macam, termasuk ada ancaman kalau nggak salah bawa bodyguard juga. Teror ada pengancaman untuk apa? Untuk ambil mobil juga ada waktu itu, untuk ambil mobil, untuk sita mobil pada waktu itu. Jadi itu saya lupa ya, waktunya di kisaran Juni kalau nggak salah di 2023. Bang, berarti apakah itu mengarah kepada hutang atau mungkin arahnya ada sebab akibatnya sama Bang Amar mungkin barangkali? Oh enggak, kalau ada hubungan dengan Amar Zoni tidak. Saya tekankan sekali lagi tidak ada hubungan dengan Amar Zoni di sini. Cuman yang jelas ini mereka murni sebenarnya bisnis, tapi klaim mereka bahwasanya mereka memberikan uang kepada Aditya Zoni di mana mereka tidak bisa membuktikan pemberian uang tersebut. Bukti transfer yang ditujukan itu bukti transfer ke CVD. Nah, ini kita lagi tindak lanjuti. Apa hubungan CVD, keterlibatan CVD di sini dalam hal pelaporan ini? Ada hubungankah mereka bekerja sama atau apa? Kita masih belum tahu. Pihak polisian pasti akan menyelidiki hal tersebut. Kalau tapi CVD sendiri dengan Adit sempat menjalin kontrak kerja mungkin bang? Sempat ada kontrak kerja, kalau nggak salah sempat ada kontrak kerja, sempat ada kerjasama, cuman sudah selesai waktu itu ya. Kerjasama sudah beres semua, udah selesai. Kalau memang apa hubungan yang kita lagi cari sekarang ini, apa hubungan keterkaitan CVD tersebut dengan pihak pelapor? Apakah mereka bekerja sama, berkolusi untuk melaporkan Adit atau apa, itu yang lagi kita masih dalami. Artinya tidak ada uang prestasi begitu ya bang? Enggak ada. Bang, ada kayak indikasi ini politisasi bang, di mana juga Adit waktu itu sudah mencalonkan diri? Nah, kalau untuk ke arah sana sepertinya tidak. Ya, cuman yang jelas dengan adanya laporan ini, kalian awak media, kita semua sudah tahu bahwasanya di sini Adit sangat dirugikan, Aditya Zoni sangat dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena namanya jujur tercoreng, apalagi diberitakan bahwasanya Aditya Zoni melakukan penggelapan, penipuan dan penggelapan sesuai dengan laporan. Buktinya jelas, mereka menuduh itu, buktinya jelas. Jadi nanti kita lagi pelajari, kita lagi dalami untuk kita melakukan laporan balik. Apabila untuk LP ini sudah selesai. Bang, mungkin waktu dengan bukti transferan ke CVD itu pihak abang sudah membangun komunikasi belum sih sama pihak CVD, yang mana Adit mungkin sudah kenal dengan beberapa orang di sana mungkin? Ya gini. Kita sengaja tidak melakukan konfirmasi dengan CVD karena itu memang ranahnya sudah ranah penyidik untuk melakukan konfirmasi tersebut. Jadi biarlah penyidik yang menjalankan kewajibannya, menjalankan tugasnya untuk menguak persoalan ini gitu. Nah, insya Allah di sini pihak Polda Metro Jaya mereka akan menjalankan tugas terbaik sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kami selaku kuasa hukum dari pihak Aditya Zoni, kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, waktu di Polda itu Mas Adit bawa ada bukti mungkin atau keterangannya, diminta keterangan apa aja sih Bang mungkin? Ya, dimintai keterangan terkait masalah transferan itu, terus terkait masalah apakah ada transfer dia dari pihak pelapor ke pihak Aditya Zoni. Kita kemarin datang ke Polda Metro Jaya, jujur kita zero, kita nggak ada informasi apa-apa. Kita datang, tapi setelah kita datang ke sana, kita lihat bukti-bukti yang diajukan, kita lihat bukti-bukti yang ditunjukkan kepada kami.
Di situ kami baru tahu bahwasanya tidak pernah ada, memang benar tidak pernah ada transferan senilai 500 juta dalam parsial maupun utuh 500 juta kepada pihak Aditya Zoni. Berapa lama Bang kemarin pemeriksaannya di sana? Pemeriksaan itu sekitar dari jam 1 sampai dengan jam setengah 5 ya. Dan Wah, lupa saya ya, pertanyaannya ada mungkin sekitar 15-20 lah. oke. Oke, Bang, perihal- berhembus berita kabar Aditya Zoni cerai. Iya. perceraian itu gimana Bang? Mungkin Bang Adit Wah. sempat cerita Heeh. gitu Bang Emil. Gini ya, kalau untuk urusan di luar urusan yang saya sudah ditugaskan, yang di luar saya yang sudah dikasih kuasa, itu saya belum berhak untuk menjelaskan apapun. Karena untuk hal tersebut kalau memang ada, saya belum menerima kuasa. Jadi saya di sini berusaha untuk netral, saya berusaha untuk profesional, di mana saya tidak akan memberikan statement apa-apa sebelum saya ditunjuk sebagai lawyer untuk hal tersebut. Saya saat ini bisa memberikan statement dikarenakan saya memang ditunjuk sebagai pengacaranya untuk LP ini. Nah, untuk urusan yang lain saya belum ditunjuk. Karena saya berusaha untuk profesional, makanya saya tidak bisa memberikan statement apapun. Seperti itu. Tapi Bang mungkin Emil, sebagai Bang Emil kerabat, kan cukup dekat ya Iya. sama keluarga Adit sama Amar nih. Nah, kalau mungkin ini kan lagi tahun bad luck-nya Adit lah ya, banyak banget musibah gitu. Caleg juga gagal, kabarnya yang soal ini juga. Sempat ada cerita soal kondisi psikologis dia nggak sih? Atau Enggak sih, tanda-tanda alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah Aditya Zoni calm, tenang, rileks dan tidak dalam kondisi tertekan, biarpun ada beberapa cobaan yang menimpa Aditya Zoni. Jadi alhamdulillah sampai saat ini dia masih tenang, rileks, nggak stres, nggak apa. Insya Allah juga dia masih jaga dirinya, jaga keluarganya, nggak sampai melakukan tindakan-tindakan di luar hukum lah, melanggar hukum. Jadi mau apapun dia tidak melakukan hal-hal di luar hukum sampai saat ini. Bang, dia cukup kuat ya Bang? Alhamdulillah. tanggapannya katanya ada orang ketiga, itu menurut abang gimana sih? Wah, saya belum Sebagai bisa sebagai kasih kerabat. statement lah kalau ada orang ketiga ataupun apa, saya belum bisa kasih statement, saya belum bisa bicara apapun. Dan kalau nanti Aditya Zoni sudah memberikan kuasa kepada saya, baru saya berhak untuk kasih statement. Kalau untuk saat ini belum. Tapi sejauh ini aman ya sama Ada istri? Ini Bang sudah bercerai secara siri. Sebagai kerabat aja sih Bang nanggepinnya. Gini ya, secara hukum, jadi perceraian yang diakui oleh negara itu perceraian yang dilakukan di pengadilan agama. Jadi kalau kita sebagai pengacara, kita bicara itu kita harus berbicara secara hukum. Di mana belum ada perceraian yang sudah disahkan di pengadilan agama, berarti itu belum ada. Seperti itu. Jadi statement saya minim sekali untuk saat ini, karena saya di sini sebagai PH, sebagai kuasa hukum dari Aditya Zoni untuk kasus LP. Nah, untuk kasus yang lain saya belum bisa kasih statement, kecuali nanti memang saya ditunjuk sebagai pengacaranya Aditya Zoni untuk kasus tersebut. Oke. Bang, ini mau make sure aja, katanya kemarin sempat ada salah pendapat ya antara abang sama keluarga ya soal 500.000 ya, soal